Amin. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, doakan Alkitab kita di handphone kita yang sudah ada aplikasi Alkitab kita. Yuk kita sama-sama deklarasikan firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum semangat. Shalom. Puji Tuhan. Gimana Bapak Ibu Saudara? Senang ibadah di tempat ini? Senang Bapak Ibu Saudara ibadah di tempat ini? Walaupun panas ya. Tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, tadi Bu Hera luar biasa ya. Udah tahu di tempat pantai ini lagunya hot sampai saya juga keringetan di sana. Tapi sekali lagi ya, yuk kita apa namanya yel yang tadi ya, dengan semangat semuanya ya. On fire. On fire. Semangatnya jadi on fire. Revival. On fire. Sekali lagi ya. Revival. On fire. Ya, kita tetap harus tetap apa? On fire ya di dalam Tuhan. Dimanapun kita beribadah kita tetap on fire, kita tetap menyala-nyala. Kenapa? Karena selalu ada mesbah. Di mana kita beribadah selalu kita mempersembahkan mesbah, dan di sana ada korban. Pada saat korban ada, maka api Tuhan itu turun dan membakar korban yang kita sediakan. Korban pujian, penyembahan, korban waktu, tenaga, semua yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan mengirimkan apinya untuk turun dan membakar setiap korban yang kita persembahkan. Makanya roh kita tetap on fire. Amin. Nah, kita hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Bulan kemarin kita merayakan kematian ya. Dan kita percaya bahwa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, maka alam maut semuanya sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian, yang memenangkan segala kematian, dan kita sekarang menerima atau kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup? Ya. Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang hidup. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita melalui doa, melalui saat teduh kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Dan Allah yang hidup secara otomatis pasti dia mendengarkan apa yang kita perkatakan atau apa yang kita naikkan di dalam doa-doa kita. Dan kalau kita yakin bahwa kita memiliki Allah yang hidup, maka Allah yang hidup ini pastinya bisa menolong kita. Betul nggak? Ya, kalau Allah yang mati nggak mungkin bisa menolong kita dalam pergumulan kita. Tetapi kita saat ini yakin bahwa kita memiliki Allah yang hidup, karena dibuktikan bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya Tuhan Yesus hidup ya, dan ada bersama-sama dengan kita. Makanya apapun, katakan apapun, apapun pergumulan masalah kita, berbicaralah kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang melihat, Dia Allah yang hidup. Nah, hari ini kita merayakan atau kita akan ibadah melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan senior pastor kita di sini memberikan judul estafet. Ya, tahu Bapak Ibu Saudara estafet? Ya, kalau di dalam satu organisasi, saya pindah ke sebelah sedikit, itu Mas,
Pantesan saya panas banget, Pak. Sampai netes. Geser ya sedikit ya. Aduh, terlalu. Kenapa keringat saya tuh sampai netes? Tapi sekali lagi kita on fire, amin. Walaupun saya sampai netes keringat, tapi kita tetap menyala-nyala, ya. Ya, estafet. Di dalam estafet itu, kalau di dalam satu organisasi dari generasi yang senior, ya, terus dikasihkan tongkat estafetnya kepada generasi yang middle senior. Dari yang middle senior generasi ke yang lebih muda lagi, itu namanya estafet, ya. Dan kalau kita juga tahu di dalam perlombaan atau pertandingan ada lari estafet itu yang bawa tongkat. Dari satu grup mungkin ada 4 orang atau 5 orang. Yang pertama dia mengelilingi lapangan, setelah mau sampai yang kedua itu ngikutin dari belakang untuk ambil tongkat, lalu dia lari lagi. Seperti begitu yang namanya estafet, ya. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, ya. Apa yang dimaksud dengan estafet di dalam ibadah kenaikan ini, ya. Sudah ketemu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga? Kita akan baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Yuk, 2, 3. Kepada ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada Allah tentang kerajaan Allah, ya. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup, dan selama 40 hari, ya, setelah kebangkitannya, Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah, ya. Selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, mengajar murid-muridnya untuk dia juga bisa menyampaikan tentang kerajaan Allah. Nah, untuk apa maksudnya Yesus mengajar murid-muridnya? Karena setelah bangkit, Yesus menyerahkan tugas atau menyerahkan estafet kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan membangun kerajaan Allah dengan kuasa Roh Kudus. Kita baca sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Yuk kita baca 2, 3. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Tuhan memberikan tongkat estafet, memberikan tugasnya kepada para rasul yang dipilihnya. Begitu juga, ya, saat ini Tuhan juga memberikan tugas kepada saudara dan saya. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan memberikan tugas kepada saya untuk menyelesaikan amanat agung. Karena ini tugas, ya, di mana tahun ini kita juga diberikan tema tentang amanat agung. Artinya kita juga harus mau memberitakan Injil untuk supaya di Cilegon bisa dimenangkan. Katakan amin. Saudara mau kan Cilegon dimenangkan? Amin. Ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Kita juga harus mau dimuridkan untuk supaya kita bisa memegang tongkat estafet, ya, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Nah, tugas estafet apa aja yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya? Yang pertama yaitu memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara,
ya, siap tidak siap, mau nggak mau, ayo kita sama-sama memberitakan Injil. Karena ini adalah tugas setiap kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan Injil. Pak, saya nggak bisa. Harus kita mau belajar. Katakan harus mau belajar. Untuk supaya kita bisa memegang tongkat estafet ini, memberitakan Injil. Ya. Firman-Nya di mana? Yuk kita baca kembali di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. 2, 3. Tetapi kamu akan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya kalau kita, Pak, saya nggak bisa memberitakan Injil. Ingat firman Tuhan ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oleh karena itu, mintalah supaya Roh Kudus turun kepada setiap kita, sehingga kita diberikan kemampuan, sehingga kita diberikan hikmat untuk bisa kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Makanya kemarin di KPN itu ya, setiap yang sudah target kita adalah bisa membawa 2 jiwa, ya, jiwa baru untuk datang beribadah ke gereja. Ya, kemarin ada yang sudah mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 3. Dia memberikan kesaksian bagaimana caranya mendapatkan jiwa baru, ya, di dalam tugas estafet ini, yaitu memberitakan Injil. Ya, saya juga kemarin pas kebetulan ketemu sama kakak Deborah, ya. Kakak juga udah menangkan 1 ya, cuman belum dipanggil ke depan. Sayanya juga nggak mempersiapkan untuk bilang sama Bapak senior pastor kita Pak Wiro bahwa di Cilegon juga sudah ada, ya, yang memenangkan jiwa, ya. Beri kemuliaan dulu dong buat Allah kita, ya. Ini kayaknya mau ada lagi ya, karena kita memang diberikan tongkat estafet untuk memberitakan Injil, ya. Dan kalau bisa memenangkan jiwa itu sampai dibaptis, ya. Sampai sudah melalui baptisan, artinya sudah menerima materai. Apakah yang kemarin ada yang hadir di sini? Oh, nggak hadir. Yang kemarin dimenangkan jiwanya kebetulan nggak ikut ke sini, ya. Dia sedang liburan. Tapi yang jelas dia udah rutin beribadah ke kita, ya. Bahkan suaminya yang masih belum menerima Tuhan Yesus tapi sudah mau datang ke gereja, ya, beribadah, ya. Aduh, luar biasa. Itu oikos yang selanjutnya, target yang selanjutnya yang akan kita menangkan. Amin. Ya. Pokoknya kalau ada jiwa baru, ada orang yang dibaptis, kita harus bersuka cita. Karena apa? Malaikat di surga pun bersuka cita kalau ada yang dimenangkan, ya. Ini kerinduan daripada Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan di akhir zaman ini. Nah, untuk menjadi saksi, ya. Jadi seorang saksi itu harus menceritakan pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Makanya kita itu harus punya relasi atau punya hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ada di dalam pergumulan, ada dalam masalah, kita tidak tidak melitir atau tidak menghindar dari Tuhan pada saat kita menghadapi ujian atau pencobaan, kita pasti akan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan itulah akan bisa menjadi kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang bisa membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu akan benar-benar menerima kesaksian yang luar biasa ini, ya. Makanya kemarin di dalam khotbah saya di minggu pertama, ya,
Ada quote yang mengatakan bahwa khotbah yang terkuat itu adalah melalui kesaksian hidup kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi pada saat Bapak Ibu Saudara bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan tentang bagaimana baiknya Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menolong setiap kita, maka kesaksian itu menjadi khotbah yang terkuat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Maka sekali lagi, yuk Bapak Ibu Saudara, miliki hubungan yang sangat intim, sangat erat dengan Tuhan, supaya setiap kita memiliki pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau kita diproses oleh Tuhan, jangan kita langsung melintir, jangan langsung gak mau bergereja lagi, jangan langsung kita marah sama Tuhan. Kalau kita melakukan itu, artinya kita akan kalah. Kita pun kedepannya akan terus masuk lagi ke dalam proses yang sama. Kenapa? Karena kita belum bisa memenangkan proses tersebut. Makanya kalau kita mendapatkan ujian yang sama, kok ujiannya sama, ini lagi. Artinya kita belum bisa memenangkan ujian ini. Sampai kita bisa memenangkan ujian ini, baru Tuhan akan memberikan ujian atau pencobaan yang lain, sampai kita menjadi benar-benar kuat, dewasa di dalam kerohanian kita. Ya, kalau orang yang banyak diproses oleh Tuhan, banyak mengalami kemenangan di dalam pencobaan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, respon kita pun akan menjadi respon yang sangat baik. Ya. Nah, sekarang apa yang berubah setelah Roh Kudus turun atas setiap kita? Apa yang berubah? Ya. Yang pertama, pada saat Roh Kudus turun atas setiap kita akan menjadi saksi yang berani. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 sampai 19 yang dibaca sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Contohnya seperti Petrus, dia menyangkal 3 kali pada saat Tuhan Yesus mau disalib. Tetapi pada saat Roh Kudus turun kepada Petrus, maka dia menjadi saksi yang berani. Bahkan dia mengatakan bahwa kalaupun dia harus mati, dia pengen mati seperti Tuhan Yesus disalib, tapi terbalik. Ya. Pada saat Roh Kudus turun atas setiap kita, selain kita diberikan hikmat, kita juga diberikan keberanian untuk bersaksi. Mungkin tadinya kita malu-malu, mungkin kita tadinya ragu-ragu, mungkin kita juga ada perasaan takut untuk menjadi saksi kepada orang-orang. Tetapi percayalah, Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada setiap kita. Kalau Roh Kudus turun atas setiap kita, Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita, sehingga kita diberikan keberanian untuk menjadi saksi. Nah, murid-murid yang tadinya tidak percaya kebangkitan diberikan tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kenapa tadinya tidak percaya tentang kebangkitan? Karena murid-murid berasumsi dulunya bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja, memerintah satu kerajaan di dunia, lalu murid-murid akan menjadi pejabat-pejabat yang hebat. Tapi ternyata kok Tuhan Yesus malah mati di kayu salib. Akhirnya itu yang membuat murid-murid itu bimbang. Murid-murid itu akhirnya tidak percaya. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjadi raja di dunia, tetapi dia menjadi raja di sorga. Amin. Dan memerintah di sorga. Dan setelah murid-murid itu mengerti tentang itu, maka dia diberikan tugas untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya bacakan aja ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk.
awalnya nggak percaya karena kedegilan, ya, karena kekerasan hatinya. Tetapi pada saat Roh Kudus turun, dia bahkan disuruh memberitakan Injil ke seluruh negeri, bahkan ke segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Yang kedua, apa yang berubah setelah Roh Kudus turun? Ya, hidup yang egois berubah menjadi hidup yang dalam kasih dan persatuan. Kalau Roh Kudus turun atas setiap kita, pasti kita akan mengalami suatu transformasi. Pasti kita akan mengalami suatu perubahan. Ya, khotbah pertama saya tentang perubahan. Ya. Nah, yang dulunya mungkin egois, yang dulunya mungkin cuma memikirkan diri sendiri, yang dulunya yang penting saya, tetapi pada saat Roh Kudus turun atas setiap kita, dia akan diubahkan menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, dan dia juga menjadi orang-orang yang selalu ingin berdamai dengan siapapun saja. Ya, dia ingin memiliki persatuan, keunitian di dalam setiap komunitas atau di dalam lingkungan di mana mereka ada. Makanya pastikan di dalam setiap kita Roh Kudus itu selalu ada. Amin. Ya, sehingga sekali lagi deklarasi firman Tuhan itu, siapapun yang khotbah nggak akan bisa berubah, tetapi hanya firman Tuhan yang dapat mengubah seluruh hidup kita. Oleh karena itu jangan kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan, karena pada saat kita membaca firman Tuhan itu yang akan menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, dan itulah yang akan membuat kita mengalami suatu perubahan, sehingga hidup kita akan semakin hari semakin seperti Kristus. Saudara mau menjadi seperti Kristus? Amin. Kalau kita menjadi seperti Kristus, maka kita selalu rindu ingin berdamai dengan siapapun juga. Amin. Kita selalu ingin bersatu dengan siapapun juga. Dan pada saat kita melihat orang yang kesulitan, langsung hati kita juga tergerak dengan belas kasihan. Seperti pada saat Tuhan Yesus melihat orang banyak, langsung tergerak hatinya dengan belas kasihan. Berikan dia makan, karena dia membutuhkan makanan saat itu. Dan kalau kita memiliki hati seperti Kristus, maka mujizat itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat demi mujizat, ya, yang ada, yang akan kita alami, ya, kalau kita berubah dan kita memiliki hati seperti Kristus. Yang ketiga, ya, apa yang akan terjadi pada saat Roh Kudus turun atas setiap kita? Hidup yang sangat terbatas, artinya hidup yang biasa-biasa saja, yang natural, akan berubah menjadi hidup yang tak terbatas atau supranatural karena menerima karunia Roh Kudus. Makanya kalau kita hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang tadinya natural, yang tadinya biasa-biasa saja, kita akan mengalami hal-hal yang supranatural. Kita akan melihat mujizat-mujizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara mau hidup di dalam supranatural? Amin. Kalau mau, kita harus benar-benar hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan melihat hal-hal yang supranatural. Yang kedua, yang tadi pertama, tugas estafet, kita harus menjadi saksi Tuhan, harus menjadi saksi untuk mengabarkan kabar keselamatan. Yang kedua, tugas estafet selain memberitakan Injil, menjadi saksi, yang kedua harus menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Makanya salah satu misi gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Di dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemanapun kita melangkah, kita harus bisa menghadirkan kerajaan sorga, karena kita hidup ada bersama-sama dengan Roh Kudus.
Makanya kita hidupnya selalu ada dalam supranatural. Ya. Kerajaan Allah, kita datang ke saat mungkin kita datang ke satu keluarga yang saat itu sedang ada terjadi konflik antara suami istri. Pada saat kita datang, lalu kita bisa membawa damai di dalam keluarga itu. Ya. Kita bisa membuat pasangan suami itu yang tadinya berantem menjadi damai, menjadi rukun. Karena apa? Karena kita mendatangkan kerajaan Allah. Amin. Makanya pastikan bahwa di dalam setiap kita, ya, akhir-akhir ini memang kita menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi kita harus tetap bisa menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Kita tidak melihat keadaan, kita tidak melihat situasi. Kita percaya bahwa Allah kita yang akan bisa menghadirkan atau mengubah situasi apapun juga, ya, sehingga pada saat kita datang, benar-benar kerajaan Allah itu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Membangun kerajaan Allah artinya menghancurkan kerajaan setan. Karena kita ini anak-anak terang. Amin. Jadi jangan takut, ya. Apa di sini ada yang takut kalau lewat kuburan malam-malam? Coba, ada yang takut nggak? Kalau lewat kuburan malam-malam, kalau takutnya takut ada binatang, ada ular, itu betul, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau takutnya, waduh, nanti tahu-tahu ada yang itu artinya kita harus introspeksi diri. Kenapa? Kita harus cek bahwa Roh Kudus itu tidak menyertai kita. Ya. Kita sebagai anak-anak terang, ya, kita harusnya, ya, harusnya kalau kita melewati di sesuatu tempat yang angker, yang kata orang ada ini itunya, saat kita lewat harusnya yang angker-angker itu menyingkir, menghindar. Ya, karena kita berjalan bersama dengan Roh Kudus dan di dalam kehidupan kita ada terang, maka kegelapan itu harus sirna, harus sirna. Ya. Jangan kalau kita lewat di tempat angker malah kita yang menghindar, malah kita yang lari. Itu artinya nggak benar. Kita yang harus introspeksi diri, karena membangun kerajaan Allah itu sekali lagi artinya menghancurkan kerajaan setan. Ya. Setan di mana-mana kalau kita datang harus menyingkir. Katakan setan harus menyingkir. Jadi jangan ada lagi yang takut kalau kita berjalan, ya, di tempat-tempat yang angker. Ya. Kalau takut itu harus introspeksi diri. Artinya Roh Kudus tidak tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 20 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita menghadirkan kerajaan Allah, maka alam maut pun harus tidak menguasai setiap kita. Setan harus menyingkir. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Jadi gereja atau kita sebagai tubuh Kristus adalah institusi yang dibangun Allah, bukan dibangun oleh manusia. Ya. Gereja yang artinya pribadi kita, itu kita pastikan bahwa kita ini dibangun oleh Allah, bukan dibangun oleh manusia. Makanya manusia kita yang penuh dengan egois, penuh dengan iri hati, dengki, dengan kemarahan, harusnya sudah menyingkir, karena kita dibangun oleh Allah menjadi manusia yang baru, menjadi manusia-manusia yang taat dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Ada anonim yang mengatakan bahwa
Kita tidak akan pernah mengubah dunia dengan pergi ke gereja. Kita hanya akan mengubah dunia dengan menjadi gereja itu sendiri. Jadi setan nggak takut kalau kita beribadah. Setan nggak takut kalau kita pergi ke gereja. Tetapi kita harus tahu kalau kita mau mengubah dunia ini, kita harus menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi bait Allah yang kudus, sehingga orang-orang bisa melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sekali lagi, khotbah yang terkuat adalah kesaksian melalui kehidupan kita, kesaksian melalui perbuatan setiap kita. Amin. Ya. Dan ada quote yang kemarin saya juga sampaikan di dalam ibadah pertama yang mengatakan bahwa Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi penonton, Ia memanggil kita untuk menjadi saksi, diubahkan untuk mengubahkan, diberkati untuk memberkati, dan dimuridkan untuk memuridkan. Ya. Jadi Tuhan tidak mau kita cuma sekedar menjadi penonton. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, sebab jika tidak demikian kamu hanya menipu diri kamu sendiri. Kalau kita menjadi penonton, kita cuma pendengar saja, artinya kita cuma menipu diri kita sendiri. Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita diubahkan untuk mengubahkan orang lain. Kalau kita mengalami satu proses, misalnya ini ada KDRT di dalam keluarga, suaminya begitu jahat, suaminya begitu menekan, menindas, mengintimidasi istrinya. Pada saat suaminya dimenangkan, berbalik dia bertobat sehingga dia mengasihi istrinya, dan dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa juga mengubahkan orang-orang yang mengalami masalah seperti yang dulu mereka alami. Makanya banyak kesaksian-kesaksian, kenapa dulu kok saya diproses seperti begini. Ternyata Tuhan punya rencana bahwa Tuhan akan memakai kita untuk bisa mengubah orang-orang yang punya masalah yang sama dengan kita. Amin. Ya. Dan kalau kita pun diberkati, Tuhan punya rencana. Berkat yang Tuhan berikan itu, kita ingat bahwa ada berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau berkat Tuhan berikan besar kepada setiap kita, ya, kita harus ingat ini ada berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Kita dimuridkan setiap minggu di WTC itu, salah satu visinya adalah discipleship, artinya dimuridkan. Dan kalau kita terus dimuridkan, kita pun harus bisa memuridkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga dia pun bisa menjadi murid. Nanti dari murid dia pun akan memuridkan lagi. Itu lingkarannya seperti begitu. Makanya masuk di Kersel supaya kita dimuridkan. Setelah dimuridkan, kita bisa memuridkan orang-orang yang lain, ya. Perlengkapi setiap kita supaya kita juga bisa memperlengkapi orang-orang yang ada di bawah kita. Bapak Ibu Saudara mau, ya, karena ini tugas estafet yang Tuhan berikan kepada setiap kita, ya. Bukan tugas kami para pengerja, para pemimpin yang ada di WTC Cilegon. Ini tugas buat Bapak Ibu Saudara juga semua. Tongkat sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, ya, dan kita harus mau melakukannya. Makanya dari mulai sekarang, yuk kita mau terus diperlengkapi supaya kita bisa memperlengkapi orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau kita mau terus dimuridkan, kita semakin hari semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah kepahitan, tidak mudah berbalik, tidak mau lagi ibadah, tidak mau bergereja lagi, marah sama Tuhan. Karena kita sudah terus dimuridkan, kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan firman Tuhan mengubah setiap kita sehingga kita bisa memuridkan orang-orang yang ada di bawah kita. Makanya gereja
diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Gereja itu saudara dan saya. Saudara dan saya diberikan kunci-kunci kerajaan surga untuk membuka kerajaan surga dan menutup pintu-pintu kerajaan setan di bumi. Kita sudah diberikan kunci, artinya kita diberikan otoritas untuk membuka kerajaan Allah supaya hadir ya di muka bumi ini dan menutup pintu-pintu kerajaan setan. Makanya Bapak Ibu Saudara harus bisa juga berdoa ya untuk bisa mengusir kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin ada di lingkungan Bapak Ibu Saudara, ada di teman Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita, dan kita sudah diberikan kunci. Nah, setiap jemaat minimal memegang satu kunci untuk menyelesaikan satu masalah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan semakin percaya kepada kita. Tapi minimal kita percaya bahwa setiap kita minimal diberikan satu kunci untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekeliling kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota kita. Di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini kekuatan kita, ini firman kita. Kalau kita katakan terlepaslah, terbukalah, maka di surga pun akan terbuka. Kalau kita katakan terikatlah, tertutuplah, maka di surga pun akan tertutup. Kali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberikan tugas estafet oleh Tuhan. Siang hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberikan tugas estafet. Kita sudah memegang tongkat kendali untuk kita bisa bergerak melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi setiap orang percaya yang telah dipenuhi Roh Kudus dapat menjadi saksi atau bisa influence atau impact bagi minimal satu kota. Setiap kita yang diberikan kepercayaan yang telah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apapun yang kita hadapi untuk menjadi saksi, Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Jangan takut, jangan berkata saya gak mampu, saya tidak bisa. Ingat bahwa Tuhan pasti menyertai setiap kita. Tuhan yang akan menopang setiap kaki kita, menguatkan kaki kita untuk melangkah, menggenapi setiap apa yang Tuhan mau, setiap visi yang Tuhan taruh kepada setiap kita. Tuhan menyertai setiap hidup kita melalui Roh-Nya, Roh Kudus-Nya sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi sekali lagi di ibadah kenaikan ini, yang pertama kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Yang kita percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong setiap kita, Allah yang mendengar apa yang menjadi keluhan setiap kita. Ya. Yang kedua, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus menjadi saksi, kita harus menghadirkan kerajaan Allah kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, harus menjadi saksi dan menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan untuk imam-imam musik untuk WL. Kita akan pujian sekali lagi, aku menang ya. Luar biasa. Udah tanggung keringetan ini kita. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian menang.
menang, ku menang. Itu Henry mana? Awan, ayo Awan. Mari kita nyanyikan lagu ku menang ya dengan penuh semangat. Ya, on fire. Haleluya. Kita udah diberikan Roh Kudus. Ada power, ada kekuatan. Haleluya. yang berkuasa, yang bertata di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu tinggal di dalam setiap hati kami, di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang terus memberikan kuasa kepada setiap kami, memberikan keberanian kepada kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang terus bergerak dalam setiap langkah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di ibadah kenaikan ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan Tuhan dengan fellowship, dengan acara-acara yang lain. Tuhan, kami mohon Engkau juga yang terus Tuhan memimpin kami. Engkau terus yang melawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua Tuhan panitia yang akan melanjutkan Tuhan fellowship ini Tuhan, permainan-permainan ini sampai nanti sore. Biarlah sukacita-Mu terus ada pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berfellowship, dan sebelum berfellowship biarlah berkat-Mu terus menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.